Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nurul Isnaini dengan NIM 14014202230. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai partisipasi positif mahasiswa dalam pemerintah serta figur pemerintah yang ideal bagi Indonesia. Partisipasi positif mahasiswa dalam pemerintah. Di tengah banyaknya isu yang melanda negara ini, kita sebagai mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang membawa dampak positif dalam lingkup pemerintahan. Mahasiswa memiliki 3 peran penting, yaitu yang pertama, agent of change. Mahasiswa sebagai kaum intelektual dituntut untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Mahasiswa tidak hanya diam melihat kondisi di sekitarnya. Mahasiswa harus merubah kondisi sekitarnya menjadi lebih baik. 2. Agent of control. Sebagai agent of social control, mahasiswa berada di antara pemerintah dan rakyat. Mahasiswa berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah serta mengevaluasi kebijakan pemerintah sebagai insan intelektual agar kebijakan pemerintah sesuai dengan koridor konstitusional. Social control meliputi kontrol budaya, kontrol masyarakat, dan kontrol individu sehingga menutup celah-celah adanya kezaliman. Dalam hal ini, mahasiswa sudah selayaknya memberontak terhadap kebusukan-kebusukan dalam birokrasi yang selama ini dianggap lazim. Yang ketiga, Iron Stop. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa masa depan menggantikan generasi yang telah ada dan melanjutkan tongkat estafet pembangunan dan perubahan bangsa. Untuk menjadi Iron Stop, tidak cukup jika mahasiswa hanya memupuk diri dengan ilmu yang spesifik saja. Perlu adanya soft skill lain yang harus dimiliki mahasiswa seperti kepemimpinan, kemampuan memposisikan diri, interaksi lintas generasi, dan sensitivitas yang tinggi. Figur pemerintahan yang ideal bagi Indonesia. Tipe atau gaya kepemimpinan seorang pemimpin memengaruhi maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Belakangan ini terjadi krisis kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap para pemimpin mereka. Banyak pemimpin yang terkena kasus yang tampaknya merupakan hal yang kurang pantas dilakukan oleh seorang pemimpin. Kasus KKN, kriminal, korupsi, dan hal-hal lainnya. Selain itu, yang menjadi alasan adalah banyaknya pemimpin yang tidak setia pada janji mereka ketika masih berstatus sebagai calon pemimpin atau ketika berkampanye. Lalu, bagaimana figur pemerintahan yang ideal bagi Indonesia? Yang pertama, lead yourself. Mampu memimpin dirinya sendiri. Banyaknya kasus korupsi yang melanda di Indonesia dikarenakan pejabat negara tersebut belum mampu memimpin dirinya sendiri. Di tengah ketidakmampuan itu, dia malah ketiban diberi amanah untuk memimpin orang lain. Ditambah dengan fasilitas power atau authority yang melekat di jabatannya, makin menjadilah performa buruknya dan makin banyak orang yang terkena getahnya. Yang kedua, understand true leadership. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan sehingga akan melahirkan semangat untuk terus berbenah, terus mencari jalan terbaik di setiap tantangan yang dihadapi demi peningkatan kualitas yang dipimpinnya. Yang ketiga, communicate and motivate. Pemimpin harus bisa menginspirasi dan memotivasi agar dapat terjalin keterkaitan antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang keempat, keep going. Pemimpin harus memiliki daya ketekunan dan kegigihan agar semua rencana awal bisa terrealisasikan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, be real.
jangan menjadi fake leadership yang merugikan bagi masyarakatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.